Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah teguh dan tangguh dalam Tuhan ya. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 secara bertanggapan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan zaman sekarang ini, menurut saudara zaman sekarang itu lebih mudah atau lebih susah dibanding zaman dulu? Lebih susah. Ada yang bilang lebih mudah, ada yang bilang lebih susah. Tergantung kondisi saudara dalam seperti apa saat ini ya. Banyak orang tua bilang zaman sekarang lebih mudah ya. Kalau dulu susah, apa-apa harus cari langsung ya kan. Misalnya mau cari taksi, kalau punya telepon bisa telepon. Kalau nggak punya telepon harus keliling jalan dulu cari di mana ada taksi ngetem, baru panggil ke rumah ya kan. Kalau sekarang gampang kan, tinggal punya HP ya, tinggal pesan, bisa bandingkan harga lagi. Kalau Grab terlalu mahal, lihat Gojek ya kan. Kalau Gojek lebih mahal, lebih murah, pesan itu. Gampang ya kan. Mau makan, mau apa, gampang. Tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa hidup sekarang lebih susah. Kenapa? Karena dengan teknologi yang begitu canggih, persaingan itu luar biasa ketatnya. Ya, kalau kita mau beli barang, orang ini jual sekian, ini jual lebih murah. Ya, dulu waktu COVID itu di tempat saya tinggal itu banyak orang bisnis online, ya, rumah-rumah itu online. Sekarang saya lihat pada tutup. Bilangnya apa? Bilangnya itu untungnya nggak sebesar yang kita perkirakan. Dulu jual online untungnya besar karena yang memiliki platform itu bakar duit gitu kan. Sekarang mereka nggak bisa bakar duit lagi. Yang punya online itu harus bakar duit ya kan. Orang sekarang lulus kerja susah lulus sekolah susah cari kerja ya. Banyak anak-anak muda lulus S1 tapi sampai sekarang nganggur. Cari kerja susah. Apalagi kalau nanti negara kita makin maju ya, teknologi makin canggih, semua pakai robot. Waduh, makin susah lagi cari kerja. Karena itu banyak orang mulai mengatakan bahwa hidup sekarang susah. Kalau menurut saudara lebih susah atau lebih mudah? Tergantung ya. Tapi Alkitab bilang begini saudara. Ya. Alkitab bilang kepada kita, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya dalam semua kecanggihan teknologi dan semua perkembangan dunia ini, hidup itu akan makin sulit dan makin sukar. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tuhan Yesus sendiri juga berkata pada akhir zaman kehidupan manusia itu makin susah. Terutama justru pada kehidupan orang percaya. Orang percaya hidup itu seperti domba di tengah serigala.
Dengan begitu mudahnya, dengan begitu banyaknya tantangan, godaan akan membuat banyak orang percaya sulit bertahan. Makanya di dalam kitab Wahyu, Alkitab bilang apa? Hendaklah kamu bertahan sampai akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit yang setia. Karena memang gak mudah, saudara, menghadapi tantangan zaman yang begitu luar biasa. Dan iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat dan waktu iblis sudah singkat sekali. Dan kalau kita nonton film itu kan makin berakhirnya, mendekati akhirnya film itu musuhnya itu makin kuat, betul gak? Dan itu bekerja di dalam kehidupan manusia dan itu terus akan mengganggu kehidupan orang percaya. Bahkan Alkitab sudah bilang pada kita, musuh kita itu bukan darah dan daging. Tapi penghulu-penghulu, penguasa-penguasa yang tidak bisa kita lihat. Tapi ia berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk menyesatkan, untuk menghancurkan iman daripada orang percaya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita gak mudah hidup di hari-hari ini. Tantangan kita berat. Bukan hanya bicara ekonomi, bukan hanya bicara tentang penganiayaan, tapi bicara tentang bagaimana kita menghidupi iman kita di dalam dunia ini dengan Tuhan dalam kesetiaan. Maka Paulus bilang, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena itu di dalam ayat yang ke-10 ini, ia mengatakan akhirnya kita sebagai orang percaya, ini yang harus kita lakukan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa saudara? Karena kita gak mungkin bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa kita gak bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Yang pertama karena kekuatan manusia itu terbatas adanya. Siapa yang bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri? Gak ada. Di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Simson, ya. Dia merasa dirinya kuat, punya tenaga yang hebat, bisa mengalahkan orang Filistin ratusan bahkan ribuan seorang diri. Dia berpikir bahwa dia punya kekuatan bisa bertahan, tapi pada akhirnya kita tahu bahwa Simson yang kuat itu dikalahkan oleh seorang wanita yang bernama Delilah. Dan puncak akhir hidupnya dia kehilangan matanya, kehilangan kekuatannya, bahkan akhirnya dia harus mati bersama dengan orang-orang Filistin. Maka Alkitab selalu bilang ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia pasal 17. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang merasa dirinya hebat, pasti berakhir dengan kehancuran. Karena itu firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita itu terbatas. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Maka Tuhan bilang kepada Yosua kan, pada waktu dia menggantikan Musa untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Yosua pasal 1, Tuhan bilang apa kepada Yosua? Ingat, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Renungkan firman itu siang dan malam. Perkatakan itu di dalam hatimu dan lakukan. Maka kamu akan berhasil. Tuhan udah ingatkan kepada Yosua. Sekalipun kamu sudah punya pengalaman pelayanan bersama Musa. Waktu Musa masih hidup. Tapi ingat, keberhasilan hidupmu bukan ditentukan oleh pengalamanmu, tapi berjalan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, di mana tanah engkau menginjak, kalau engkau lakukan apa yang kukatakan, aku akan buat berhasil. Maka itulah yang membuat Yosua berhasil membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan puncaknya Yosua berkata kepada orang Israel, kalau kamu memilih tidak setia kepada Allah, aku dan seisi rumahku tetap akan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yosua sadar saudara bahwa
Hanya di dalam Tuhan itulah ia mampu berdiri teguh. Ia mampu bertahan sampai akhir, dan di dalam Tuhan itulah ia memperoleh keberhasilan. Bukan karena kekuatan dia sendiri. Tapi banyak orang Kristen selalu merasa dirinya hebat ya. Selalu merasa dirinya kuat. Maka jangan heran banyak orang Kristen jatuh. Ingat bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Maka Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang itu karena kasih karunia. Bukan karena kehebatanku. Bukan karena kepintaranku. Tapi karena kasih karunia yang bekerja dalam hidupku. Itu yang memampukan aku untuk bekerja melebihi para rasul lainnya. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu kuat di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan supaya kita bisa tetap kokoh teguh di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Karena Alkitab bilang kepada kita, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kita sedang hidup dalam peperangan rohani. Musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah si jahat. Kita gak pernah melihat roh-roh itu, tapi dia ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini dalam kehidupan orang Kristen banyak sekali mengalami goncangan-goncangan. Kita menyalahkan suami kita menyalahkan istri kita menyalahkan anak-anak kita menyalahkan mertua kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa di dalam semuanya itu ada roh-roh jahat yang sedang memanipulasi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk merusak iman kita. Saya banyak menangani orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, saudara. Ya, baik dari kita kenal maupun juga dari jemaat-jemaat lain. Sekarang antara orang yang menikah dengan orang bercerai itu rata, saudara. Di catatan sipil orang yang menikah dengan orang bercerai itu beda-beda tipis. Hari ini ada orang menikah dan hari ini juga ada orang bercerai. Gak mudah. Dan anak-anak yang lahir dari keluarga yang bercerai, yang broken home banyak sekali. Dan mereka begitu kepahitan. Maka saudara lihat ya, generasi sekarang ini mereka rata-rata gak mau menikah. Di Amerika, di Korea, di Jepang. Mereka gak mau menikah. Tapi mau hidup bersama. Gak mau punya anak. Kenapa? Karena ya memang itu tujuan iblis. Dia merusak pernikahan, dia merusak keluarga-keluarga Kristen, sehingga melahirkan sebuah persepsi bahwa kita gak perlu lagi hidup dalam pernikahan. Otomatis kita hidup dalam dosa. Kita berpikir bahwa ini terjadi karena perubahan zaman. Tapi saudara harus tahu bahwa zaman itu terus ada karena ada si jahat yang terus bekerja di dalamnya. Kita berpikir dengan teknologi yang canggih, wah ini sesuatu yang istimewa, betul. Tapi saudara jangan salah, di dalam teknologi yang canggih itu, iblis bekerja dengan luar biasa. Semua yang viral di dalam media sosial, semua adalah sampah. Sesuatu yang sampah, gampang viral. Tapi sesuatu yang benar, tidak ada yang mau tonton. Kenapa? Karena iblis tahu satu-satunya untuk membuat orang banyak tersesat. Buanglah banyak sampah di dalam alam ini, di udara ini, di dalam dunia maya ini. Saya sering lihat orang tua tontonnya apa, lihat anak muda nontonnya apa. Begitu banyak anak muda ada di gereja tapi HP, main game online. Ada jemaat yang ibadah tapi nontonnya TikTok. Benar ya, banyak itu realita. Kita pikir kita aman, kita pikir kita masih ada di dalam rumah Tuhan, tapi sebenarnya hati kita menjauh dari Tuhan. Saudara yang berpikir bahwa itu kebiasaan biasa, itulah pekerjaan setan. Sudah pergi ke restoran lihat satu keluarga makan semua main HP, ya, semua main HP, bahkan makan pun tidak saling lihat muka. Maka kalau saya pergi dengan istri dan anak, HP taruh. Kalau enggak pernah ngobrol, kita cuma pindah tempat aja, tapi tidak pernah punya fellowship dalam keluarga.
Kita berpikir bahwa itulah sistem yang sudah berubah. Tidak, saudara. Kita harus ingat bahwa iblis itu pintar, membuat kita tersesat. Dan Tuhan berkata bahwa seringkali kita ini seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Kita tahu bahwa kalau mendung berarti akan hujan, kalau angin bertiup di sini akan berawan. Tapi Tuhan bilang apa? Tanda-tanda ya alam semesta kamu tahu, tapi tanda-tanda zaman kamu gak pernah tahu. Kamu belajar firman, tapi kamu buta kerohanian. Sehingga Mesias datang mereka gak menyambutnya. Bahkan Tuhan sudah ingatkan kepada murid-muridnya. Menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sekarang kita dengar ya, di mana-mana perang. Sekarang Jepang gesek-gesekan sama Cina, ya kan? Walaupun belum tentu jadi. Venezuela gesek-gesekan dengan Amerika. Ini semua sedang menahan diri. Tapi itu pasti akan terjadi. Ke depan terjadi perang besar, akan terjadi. Itu akhir zaman. Itu nubuatan yang harus terjadi. Tapi saya di sini akan membahas 2 poin penting dari semua kata Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari-hari ini saudara lihat banyak gereja, tapi jemaatnya sedikit. Dulu Korea menjadi satu contoh gereja yang bertumbuh luar biasa. Kemarin saya ikut sebuah seminar bersama dengan di online gitu ya, bersama dengan orang-orang Korea. Dan dia mengatakan begini, Korea itu saat ini gereja-gereja itu sedang mengalami krisis yang sangat-sangat berbahaya. Anak-anak sekolah minggu menurun drastis. Orang-orang muda sudah jarang ke gereja. Gereja sekarang mengalami penyusutan yang luar biasa. Kasih banyak orang menjadi dingin. Kenapa? Ya, karena iblis tahu untuk membuat orang lagi tidak lagi memiliki kegairahan untuk melayani Tuhan. Dia buat segala banyak cara supaya orang tidak pernah memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Otomatis kasih makin lama makin dingin. Dan sekarang nabi-nabi palsu banyak muncul di tengah-tengah dunia ini. Ajaran-ajaran sesat luar biasa. Sekarang ajaran sesat paling berkembang justru di Korea, saudara. Dan gerejanya bertumbuh luar biasa. Inilah pekerjaan setan. Orang-orang Kristen kalau kita nggak mau peka dengan ini, kita nggak sadar kita ada dalam lingkaran setan. Makanya firman Tuhan ingatkan pada kita harus kuat di dalam Tuhan. Bukan mencari kedamaian di luar tanpa Tuhan. Ini tantangan kita, saudara. Ini problem yang kita hadapi di tengah-tengah zaman yang menuju pada kesudahannya. Dan tidak mudah bagi seorang Kristen untuk bisa setia. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, sekalipun tantangan dunia ini begitu berat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun tantangan begitu berat, Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan si jahat. Dan orang-orang percaya, firman Tuhan katakan, mereka tetap akan berdiri di dalam kemenangan waktu mereka hidup bersama dengan Tuhan. Sebesar apapun musuh yang kita hadapi, pada waktu kita mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang begini, kita lebih daripada orang-orang menang. Goliat dan Daud adalah contoh kisah. Goliat memang besar.
Daud memang kecil. Dari usia Daud memang lebih muda. Dari postur tubuh Daud lebih kecil. Dari pengalaman Daud tidak punya. Tapi Daud punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh Goliat, yaitu Tuhan. Maka sebesar apapun Goliat itu, Daud mampu mengalahkannya. Itulah kehidupan orang percaya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita mampu mengalahkan apapun tantangan dalam dunia ini kalau kita hidup di dalam Dia. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus Dia telah mengalahkan segalanya untuk kita dan kita pun mampu mengalahkannya. Ini harus menjadi iman kita, ini harus menjadi spirit kita, ini harus menjadi sebuah fondasi iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Dan kita sanggup memenangkan pertandingan iman kita sampai akhir. Ya, hidup berjalan begitu cepat, saudara. Minggu depan kita sudah Desember. Sudah merayakan Natal. 1 bulan kemudian kita sudah tutup tahun 2025, masuk tahun 2026. Umur kita semua bertambah, ya kan? Tapi sudahkah kita menang atas kehidupan yang kita jalani ini? Kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Seperti kata firman Tuhan kepada Yosua, berdirilah teguh dan kuat. Kamu akan meraih kemenangan dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Atau kita masih berjalan di padang gurun, muter-muter. Kita terus kalah dengan segala keadaan yang ada. Iman kita lemah, kita goyah karena kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini firman berkata, barang siapa yang kuat di dalam Tuhan, yang hidup dalam kekuatan Tuhan, mereka akan mengalahkan segala godaan, segala tantangan dari si jahat. Nah, Alkitab memberitahukan pada kita rahasia bagaimana kita bisa mengalahkan si jahat. Bagaimana kita bisa tetap tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 11 bilang begini. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan. Maka dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata muslihat ini adalah seperti waktu kita baca di dalam Kejadian ya, pasal yang ketiga. Iblis itu kerjanya seperti itu, saudara. Sepertinya apa yang dikatakan benar, tapi itu adalah kebohongan. Kata tipu muslihat itu dari kata itu. Waktu iblis datang kepada Hawa, iblis bilang apa? Bukankah buah yang ada di sini dilarang untuk dimakan, ya kan? Oh, Hawa bilang enggak, boleh, kecuali pohon ini. Lalu dia bilang, kenapa enggak boleh? Hawa menyautinya, ya karena waktu kami makan akan mati. Oh enggak, itulah tipu muslihat. Seperti mengatakan sesuatu yang benar, tapi sebenarnya dalamnya banyak kebohongan. Dan itu menyesatkan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Pada akhir zaman nanti banyak nabi-nabi palsu akan tampil. Sepertinya benar. Maka diilustrasikan seperti apa? Domba, serigala berbulu domba. Kelihatannya wah, tapi penipu. Nah, Alkitab berkata kepada kita, bagaimana kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis ini? Caranya bagaimana? Dikatakan gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Apa saja, saudara? Kalau kita baca di dalam ayat 13 sampai 17 ada 7 ya. Yang pertama dikatakan ikat pinggangkan kebenaran. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang integritas. Orang percaya baru bisa bertahan di dalam menghadapi segala tipu muslihat iblis, segala tantangan dalam kehidupan ini. Saudara harus berikat pinggangkan kebenaran, harus punya integritas dalam hidup ini. Apa sih arti kata integritas? Sederhananya, dilihat atau tidak dilihat orang, saudara tetap melakukan hal yang sama, hal yang benar. Contohnya Yusuf. Yusuf adalah orang yang berintegritas. Walaupun dilihat Potifar atau tidak dilihat Potifar, ia tetap setia. Sehingga pada waktu istri Potifar menggoda dia katakan begini, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang berdosa ini? Memang Potifar tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang kuperbuat. Hanya dia memilih untuk lari, walaupun difitnah. Itulah integritas. Karena itu sekalipun saudara, dunia terus untuk menghancurkan Yusuf, Yusuf gak bisa hancur. Integritasnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihancurkan.
Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kebanyakan orang Kristen hari-hari ini gak punya integritas. Minggu ke gereja, wah kita suci sekali. Senin sampai Sabtu, wah kita gak ada bedanya dengan orang dunia. Integritas kita gak ada. Ada yang mengatakan, wah yang penting kita pinter-pinter lah. Pasti gak akan ketahuan. Saya sudah lihat semua orang yang pinter sembunyikan dosa, suatu ketika Tuhan singkapkan, gak ada yang bisa lepas. Walaupun kita pakai jubah kerohanian hebatnya, minta ampun. Sepertinya dia orang baik, orang hebat. Enggak. Suatu hari integritas itu akan terlihat. Maka Tuhan berkata, kalau ia katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Hiduplah dengan integritas. Berikatkan kebenaran. Hidup dalam kejujuran. Itu akan menjaga hidup kita tetap kuat. Saya selalu mengajarkan anak pemuda yang ada di Polres itu. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan iman. Ada beberapa lagi cari kerja gak dapat kerja gitu saudara ya. Toto dia melamar diterima kerja. Tapi syaratnya minggu harus bekerja. Jadi dia gak bisa ibadah. Lalu dia bilang kalau gak bisa ibadah saya gak bisa terima kerja ini. Lah kenapa? Ya Tuhan udah menguduskan hari Sabat. Pemerintah juga sudah menetapkan hari Minggu untuk libur. Sekarang Bapak suruh saya bekerja meninggalkan ibadah saya. Akhirnya yang punya kerjaan bilang gitu, ya udah ntar kita kabarin dah. Kamu diterima apa nggak diterima? Dia bilang musuh, aduh saya tergoda banget. Kenapa gajinya sesuai? Apalagi tambah sekarang saya juga nggak kerja nganggur. Sebenarnya saya rasa rugi gak terima pekerjaan itu Musa. Cuman karena Musa sudah nasihatin kita terus. Ingat, jangan sampai karena ini kita begini, ya udahlah. Gak lama saudara, bosnya panggil dia. Datang lalu dibilang, saya terima kamu kerja. Oke, minggu kamu gak usah kerja. Lalu tanya sama bosnya, kenapa terima saya bos? Kamu masih muda, tapi kamu punya prinsip untuk tidak menerima kerja. Walaupun kamu butuh, karena demi imanmu, saya percaya kamu dapat dipercaya. Sekarang bekerja, saudara. Kadang-kala kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih rela meninggalkan ibadah kita daripada kita kehilangan uang kita. Saudara, mari belajar bahwa hidup ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Lalu dikatakan baju jira kebenaran. Itu bicara tentang apa? Identitas. Sejak kita lahir baru, kita harus tahu baju kita itu adalah baju kebenaran. Bukan baju abu-abu ya. Atau baju abu-abu ya, gak jelas. Kompromi sana, kompromi sini. Bukan. Baju kita adalah baju kebenaran. Itulah baju jira kita. Maka orang Kristen harus punya identitas. Bukan menjadi orang Kristen yang abu-abu. Gak jelas. Gak punya integritas. Gak punya komitmen. Gak punya pendirian. Orang Kristen abu-abu itu gak diterima oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia. Hendaklah kamu panas atau dingin. Jangan suam-suam. Karena kalau kita suam-suam. Kita itu gak jadi orang juga gak jadi setan gitu kan ya. Gak jelas hidupnya. Kita harus memilih, kita mau hidup sebagai orang Kristen atau bukan orang dunia. Kita tidak boleh berdiri di tengah-tengah abu-abu. Baju jira kita adalah kebenaran, identitas kita adalah anak terang. Maka kita perlu jadi terang. Terang walaupun kecil saudara, kegelapan tidak bisa menutupinya. Kenapa? Karena terang selalu bercahaya di tengah kegelapan. Maka saya bilang orang benar mau diinjek kayak apapun dia akan tetap tampil sebagai orang benar. Tapi orang yang kompromi suatu hari dia pasti akan jatuh dan hancur. Selama saudara hidup benar dan saudara tahu identitas saudara orang benar, saudara gak perlu takut dihancurkan atau dijatuhkan oleh orang lain. Karena orang benar selalu berdiri dalam kebenaran dan kebenaran tidak dapat digoyahkan. Walaupun dunia punya prinsip, dunia ini abu-abu.
Apa yang kamu pandang benar, belum tentu benar bagi orang. Itu orang dunia punya prinsip. Tapi orang percaya punya prinsip, benar ya benar, salah ya salah. Dan kebenaran itu akan membuat ia bertahan di tengah-tengah dunia yang pluralisme, di dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Lalu Alkitab katakan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara sadar bahwa keberadaan kita dalam dunia ini bukan rekreasi. Banyak orang Kristen kenapa hidupnya kalah dan lemah? Karena mereka berpikir mereka ada dalam dunia ini tuh rekreasi, senang-senang. Tidak. Kita ada dalam dunia ini untuk satu tujuan, amanat agung. Maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, perintahnya apa? Perintahnya adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Maka Paulus bilang, kalau aku hidup adalah hidup untuk menghasilkan buah. Karena tidak ada tujuan lain kita hidup dalam dunia selain menghasilkan buah. Karena kehidupan kita di dalam Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah menebus kita. Kita nggak perlu lagi mencari cara bagaimana diselamatkan. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Tugas kita sekarang cuma satu. Pergi beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Ini tugas kita. Makanya kalau orang Kristen menjalankan tugas amanat agung ini, gereja yang menjalankan tugas amanat agung ini, sekalipun dunia berubah, tapi kita tetap akan ada sampai Tuhan datang kembali. Tapi kalau kita nggak memberitakan Injil, kita akan dibawa arus dunia. Padahal panggilan orang percaya adalah membawa terang dunia untuk mengubah arus zaman. Lalu dikatakan gunakan perisai iman. Supaya apa? Supaya kamu bisa menahan panah-panah daripada si jahat. Saudara, iblis itu tiap hari itu kirim panah buat saudara. Panah keraguan, panah kehampaan, panah kesia-siaan. Saudara bisa tiba-tiba rasa, aduh kok hidupku sia-sia, hampa. Aduh lah, untuk apa hidup? Lompat dari apartemen ya. Banyak orang sekarang lompat dari apartemen loh. Saya pikir kok emang enak ya lompat dari apartemen ya. Mahasiswa-mahasiswa bunuh diri banyak loh. Binus yang ada di Alam Sutra udah berapa kali tuh orang bunuh diri ya. Mahasiswa-mahasiswa muda-muda lompat. Kenapa? Bukankah mereka adalah anak muda, punya masa depan yang cerah? Yang lompat ini bukan orang-orang yang nggak punya prestasi, mereka orang-orang pintar, lompat dari kampus yang tinggi itu dan mati. Karena apa? Karena iblis itu punya siasat untuk terus melemparkan panah-panah untuk menghancurkan hidup kita. Maka dikatakan gunakan perisai iman. Perisai iman itu apa? Perisai iman itu adalah keyakinan kokoh bahwa kita percaya Tuhan berdaulat atas hidupku. Tuhan memimpin langkah-langkah hidupku. Tuhan akan menolong masa depanku. Kemarin malam kami berdoa ya bersama dengan Semu. Ada satu anak muda kami akan berangkat ke Singapura, saudara, bekerja di sana. Tahun yang lalu ke Taiwan, ada yang ke Amerika. Dan lucunya waktu ngobrol-ngobrol dia bilang, Musa, aku cuma pengen kerja paling lama 8 tahun di sana. Ngumpulin duit, habis itu aku mau pensiun. Mau pensiun? Umur dia sekarang baru 21. 8 tahun 29 udah mau pensiun, udah mau kerja lagi katanya. Mau santai-santai aja. Walah, saya bilang anak generasi sekarang mau pensiun dini semua ya. Kenapa? Hidup itu capek katanya, males kerja lagi. Ada beberapa sudah pulang ke kampung, gak ngapa-ngapain saudara. Kenapa? Karena merasa hidup nih, apa yang dicari ya, kosong, gak ada gak tahu mau kemana. Saudara, iblis itu selalu melemparkan panah-panah. Supaya saudara hidup kosong, sia-sia, hampa. Akhirnya saudara hidup mengeluh tanpa tujuan. Makanya dikatakan gunakan perisai iman. Supaya kamu dapat bertahan. Percayalah bahwa hidup kita dalam dunia ini ada tujuan ilahi. Karena itu katakan gunakan ketompong keselamatan. Supaya kamu bisa menjaga dirimu.
bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah. Karena itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan gunakan pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Sekarang banyak orang malas baca Alkitab, saudara ya. Bahkan lama-lama Alkitab itu udah malas dicetak kali, nggak ada yang mau beli, gitu kan? Saya lihat beberapa anak muda suka tinggalin Alkitab di gereja. Artinya nggak pernah diambil lagi begitu. Kok gak dibawa pulang tuh Alkitab? Udah ada di HP. Pertanyaan, dibaca nggak yang di HP itu? Ya kan? Makanya ada sebuah nubuatan mengatakan pada akhir zaman nanti firman itu udah nggak ada. Orang akan lapar dan haus cari, nggak ada. Mungkin setelah sistem dunia ini berubah, percetakan Alkitab udah nggak ada. Lalu mungkin karena filosofi dunia sudah berubah, Alkitab pun tidak ada lagi kayak dicongkokkan. Alkitab elektronik itu kan semuanya sudah disortir. Kita baca begini kok maknanya beda, nggak seperti Alkitab yang dicetak. Pemerintah komunis sudah mensortirnya. Karena itu kalau kita nggak mau mempersiapkan diri untuk baca Alkitab, kita menjadi orang Kristen tapi nggak punya firman. Gimana kita menjalani hidup ini? Ada ibu-ibu bilang gini, saya pagi-pagi Muse, saya suka baca lihat TikTok. Saya cari renungan-renungan pendek itu. Saya bilang yang kamu cari diberkati Tuhan. Itu kok Muse tahu sih? Kata-kata yang menyenangkan hati. Tapi kalau pesan Tuhan, teguran, nasihat, kita nggak mau. Hanya di dalam Alkitab ini Tuhan menulis apa adanya untuk hidup kita. Maka Alkitab ini nggak bisa digantikan, saudara. Saya kemana-mana walaupun orang udah bawa ini saya tetap bawa Alkitab. Menunjukkan bahwa ini adalah firman yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidupi. Pedang roh dikatakan. Roh jahat hanya bisa dikalahkan dengan pedang roh, firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, bayangkan loh, iblis menggoda dia. Jika engkau anak Allah, engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi melalui perkataan firman. Semua perkataan iblis Tuhan Yesus lawan dengan apa? Perkataan firman. Bukan kata orang, apalagi kata TikTok. Kata firman yang kita renungkan, yang kita imanin, dan kita perkatakan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa kuat. Kita bisa bertahan. Kita bisa setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan kita bisa berdiri teguh menghadapi tantangan zaman. Dan yang terakhir, Alkitab mengajarkan pada kita, berdoa. Banyak teolog mendefinisikan doa itu apa sih? Saya suka dengan satu kalimat ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Apa itu doa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita hari ini bisa bernafas karena doa. Artinya apa? Kalau kita gak berdoa, kita mati. Itu masih hidupmu bodimu hidup. Tapi rohanimu mati. Martin Luther bilang begini, karena hari ini ada banyak kesibukan yang akan kujalani, maka aku akan mengambil waktu lebih banyak lagi untuk berdoa. Kalau kita kan beda ya, makin sibuk makin tidak berdoa. Karena kita anggap doa buang-buang waktu. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, justru makin sibuk harus makin banyak berdoa karena tantangan kita makin berat. Tuhan Yesus waktu dalam dunia ini dia memberi teladan. Sebelum ia pergi pelayanan, apa yang dilakukan? Ia pergi mengasingkan diri, dikatakan pada waktu pagi fajar belum menyingsing, semua masih tidur, dia pergi ke tempat yang sepi, ia berdoa dengan Bapaknya. Setelah itu dia melayani dengan kuasa. Sekarang banyak orang udah gak punya waktu doa. Kita menganggap doa gak penting, yang penting strategi. Orang percaya hidup karena Tuhan. Di dalam pelayanan ini saudara, tantangan berat saudara. Saya di Polres juga mengalami banyak tantangan. Apalagi saya melayani di situ hanya bersama dengan semu ya.
Gak punya teman yang lain, cuma berdua aja. Lihat kehidupan orang-orang yang Kristen, yang hambar. Lihat kehidupan pelayanan gereja yang mengalami berbagai kemerosotan. Kadang-kadang hati bisa hambar loh. Kadang-kadang bisa lemes loh. Kadang-kadang bisa menjadi kayak lemah gitu. Tapi kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, saya cuma tahu satu hal. Karena Tuhan. Dan setiap pagi saya selalu pergi mencari Dia. Kalau enggak kan saya bisa khotbah di tempat ini saudara. Apalagi di musim Natal ini sibuk banget ya. Semalam itu saya pelayanan doakan orang pulang jam 12. Semua masih beres ini untuk persiapan itu. Tidur jam 2. Karena saya mau ke pelayan khotbah di sini, jadi saya harus antar mereka ke gereja dulu. Jam 4 saya sudah bangun, saya cuma tidur 2 jam. Naik motor ke sini kan biar mobilnya bisa pakai antar jemaat. Saya baru tidur 2 jam. Begitu banyak anak muda tidur 2 jam udah kayak teler udah mau mati. Aduh musuh, gak bisa hari ini udah semangat. Tidur banyak pun gak semangat gitu kan. Kenapa? Karena semangat itu bukan dari tidur banyak atau tidur kurang saudara. Semangat itu datang dari Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Saya bulan Juni berkunjung ke STT Iman saudara ya. Nah waktu saya berkunjung ketemu dengan beberapa staf di situlah ya. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, dia bertanya, Musa Iman umur berapa sekarang? Saya bilang 45. Musa Iman udah melayani berapa tahun? Saya bilang di Polres udah 14 tahun, tahun depan 15. Dia bilang, oh benar Musa, iya. Emang kenapa sih kok kalian kayak ragu begitu ya? Biasanya kalau ada hamba Tuhan datang berkunjung ke STT tanya, pelayanan udah berapa lama? 6 tahun, tapi mukanya lemas. Yang diceritakan tuh cuma masalah. Tapi Musa dari tadi cerita gak pernah ngomong masalah, ngomongnya tentang pelayanan. Saya bilang emang harus ngomong apa? Banyak orang melayani baru 10 tahun udah lemes saudara, udah gak tahu mau apa. Terlalu banyak menyimpan kepahitan. Kalau segala sesuatu saudara mau simpan dalam kepahitan, tiap hari engkau kepahitan. Tapi kita punya Tuhan. Masuk dalam doa, Dia akan bekerja, berkarya dalam hidup kita. Itu akan membuat kita bisa kuat. Mari saudara, doa itu anugerah. Tuhan hanya sejauh doa, kata satu pujian bagus ya. Dia hanya sejauh doa. Agama lain berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dengarkah engkau pada suaraku ini, ya kan? Kita lihat cerita Nabi Elia melawan Nabi Baal. Mereka sampai, ini kata Nabi Elia, mungkin Tuhanmu kurang dengar kali, teriak lebih kenceng, baret-baret badanmu. Sampai mereka baret-baret badannya gitu kan. Tuhan, Tuhan, api tidak turun dari surga. Tapi Elia yang hidup dalam doa. Maka Yakobus mengutip lagi kan. Apa yang membedakan Elia dengan orang-orang yang berdoa? Elia berdoa dengan iman. Dia percaya doanya didengar Tuhan. Maka Elia gak perlu berteriak. Bahkan dia katakan tuangkan air ke dalam korban bakaran itu. Makin banyak. Air mana bisa dibakar oleh api. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena Tuhan yang kita sembah lebih daripada pemenang. Itu yang akan membuat kita tetap kokoh, teguh di dalam mengakhiri pertandingan kita di dalam dunia ini. Maka Paulus berkata apa? Aku gak mau lagi mengarah ke kanan ke kiri. Filipi pasal yang ketiga ya. Aku akan terus berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Karena itulah yang akan menguatkan aku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan panggil kita semua untuk menang atas setiap tantangan yang ada di dalam dunia ini. Gunakanlah senjata perlengkapan senjata Allah. Kita akan menang. Amin. Kita berjuang bersama. Gereja kita, gereja Kristen kebenaran. Saya senang dengan nama itu. Mari kita hidup dalam kebenaran. Nyatakan pada dunia identitas kita adalah seorang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia dan akan terus hidup dalam kebenaran. Kita bergandengan tangan.
Susah senang mari kita membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saling menjaga satu dengan yang lainnya. Sampai Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan datang loh ya. Saya sering lihat khotbah di YouTube, jarang orang mau khotbah tentang akhir zaman. Tapi saya suka mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Kenapa? Karena itulah pengharapan kita terakhir akan kedatangan Tuhan. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kita bergandengan tangan, kita tetap kokoh, tetap teguh dalam iman kita, menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Ko Ingwa berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar.